Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Iqbal di sini dan saat ini saya bersama Kak Ratna Puspita. Iya. Gimana Kak kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Mas Nah, Iqbal gimana nih? sehat juga dong. Makanya ini Alhamdulillah. saya ada di sini menemani Kak Ratna, teman-teman. Oke. Nah, oke, sahabat Galdiar. Jadi kita itu bakal ngebahas tentang apa sih sebenarnya sertifikasi halal itu, bener nggak? Iya, Ya, dan kenapa sertifikasi halal itu penting? betul Benar. sekali. Nah, ini sekarang kita akan ngebahas tentang sertifikasi halal. Sebenarnya itu bagaimana sih sertifikasi halal? Nah, ini langsung saja kita tanya kepada Kak Ratna. Nah, Oke. Kak, sebenarnya sertifikasi halal itu apa sih? Oke. Sertifikasi halal ini merupakan proses ya, Mas Iqbal ya. Proses yang sistematif Heeh. untuk memeriksa kehalalan suatu produk. Oke. Jadi adanya sertifikasi halal ini bisa menentukan apakah suatu produk itu halal atau belum. Oh, siap, Ya. siap, siap, siap. Ya, kemudian ini juga menjadi syarat wajib Hmm. supaya suatu produk itu bisa mendapatkan izin dari Oke. BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya, Oke. dari Kementerian Agama untuk bisa mencantumkan label halal di produknya, di kemasan produknya. Oke, 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 oke. Jadi sangat penting banget dong tentunya dong. Iya. Jadi kalau misalkan tadi kan kita udah apa ya ngebahas tentang apa sih sebenarnya sertifikasi halal itu ya. Nah, nih saya mau nanya nih. Kenapa suatu konsumen atau produsen itu perlu apa ya? Perlu peduli tentang kehalalan suatu produk. Waduh. Ya, jadi kalau mengingat untuk undang-undang kita sendiri ya, Ya. sebenarnya di Indonesia sejak tahun 2014 itu Oke. sudah ada Undang-Undang Nomor 33 Heeh. tentang jaminan produk halal. Oke. Nah, ini berbunyi bahwa produk Heeh. yang masuk, diedarkan, Hmm? diperdagangkan di Hmm? Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, Oke, jadi siap. dari sisi produsen sendiri sebetulnya dia ini mendapatkan dorongan gitu ya, dorongan dari minat konsumen Hmm? untuk ya membeli produknya karena kan Oke, sudah oke. halal. Iya, iya, benar, benar, Nah, benar. kemudian awareness dari konsumen, terutama konsumen muslim. Oke, benar, benar, benar. Betul. Kemudian disambung dengan nilai tambah. Nah, nilai Jadi tambahnya apa tuh? otomatis ini kalau misalkan kita melihat izin edar. Heeh. Nah, izin edar itu kan toyib ya, membahas Toyib. tentang baik. Oke, oke, baik. Nah, Toyib, halal dan bagus. toyib Ya, gitu ya, ya. kan. Halal dan toyib, benar, Nah, benar, benar. betul. Kalau toyib ini kita lihat dari izin edar yang diberikan oleh BPOM Heeh. ya. Kalau halal ini nanti diberikan oleh Kemenak melalui BPJPH tadi. Oh, bukan MUI. Sekarang sudah dialihkan. Oh, udah Nah, iya. dialihkan. Oke. Dulu di tangan MUI, Heeh. sekarang tetap ada peran Heeh. MUI sebagai Oke. komisi fatwa, Heeh. komisi fatwa halal ya. Heeh. Tetapi yang berwenang, lembaga yang berwenang di bawah Kementerian Agama yaitu BPJPH, BPJPH tadi apa, Mbak? BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, tuh teman-teman ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Betul kan, Mbak? Betul. Iya, langsung bener nih. Nah, jadi ini kan sertifikasi halal nih, Mbak ya. Sebenarnya sepenting apa sih atau manfaatnya ya? Kalau misalkan kita ngomongin tentang sertifikasi halal, berarti kan ke ujung-ujungnya ke produk nih. Ke produk pasti ada yang beli itu kan konsumen. Jadi ada juga pelaku-pelaku usaha. Nah, manfaatnya atau kepentingannya sepenting apa gitu ya buat pelaku usaha, baik pelaku usaha yang mikro, yang kecil, menengah atau yang skala besar itu Besar. gimana? Oke, baik. Mungkin saya tambahkan juga sedikit ya Heeh. untuk tadi pentingnya. Kalau tadi kan dari sisi produsen aja, Iya. nih Mas Iqbal nih. Tapi kalau dari sisi konsumen apa sih gitu Iya, kan? betul, Nah, betul, betul. pentingnya kita lihat dari sisi konsumen Heeh. itu kita tuh mendapatkan jaminan gitu, Mm-mm. jaminan bahwa produk itu tuh memang sesuai syariat Islam. Nah, Halal iya, gitu iya, iya, ya. iya. Nah, kemudian kelayakan produknya sendiri. Oke. Otomatis kalau sudah diperiksa dan mendapatkan sertifikat baik itu izin edar maupun halal. Nah, ini kan kita tentang halal nih. Iya. Ya, otomatis layak produknya gitu loh. Oke. Terutama untuk konsumen muslim Oh, gitu. berarti kita sebagai konsumen tuh punya jaminan, oh ternyata ini produknya halal, bersertifikasi halal ya, Betul. bener teman-teman. Karena apalagi masyarakat kita tuh di negara kita tuh mayoritas muslim ya, Mbak ya. Jadi buat kayak suatu produk tuh memang penting banget ada sertifikasi halalnya. Tuh, jadi begitu banget, bener, mantap, 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 Iya. mantap.
sama ini juga nih Mas Iya, apa Iqbal, tuh? untuk ekspansi bisnis. Heeh. Ya kan otomatis yang namanya bisnis itu dia perlu sistem. Ya. Ya kan, perlu sistem baik usaha. Tadi disampaikan Mas Iqbal, apa sih gitu kan Iya, iya. pentingnya untuk Iya. usaha baik kecil, mikro, menengah, besar. Ya kan, padahal kan kecil ya Iya, udah gitu kalau kecil, aja. kalau misalkan saya punya usaha kecil-kecilan nih, Mbak. Saya jualan talor, jualan Ya udah risol. jualan aja gitu Iya, kan. jualan aja kan. Nah, Udah tahu kok ABN-nya ini tepung, telur, wortel, kentang, halal ini mah. Nah, itu gimana tuh? Nah, jadi gini, kalau usaha itu kan harus sistematis ya. Heeh. Nah, walaupun masih kecil, nanti kan pasti akan berkembang. Oke. Atau kalau tidak seperti itu, skala produknya aja, kita ngomong skala produknya kan nggak mungkin jualannya hanya sebatas itu aja. Iya, iya, Pasti iya, nanti iya. bertambah. Iya, benar, benar. Dan benar. bukan hanya satu produk aja. Nah, dengan adanya sistem, kita ngomong sistem secara global ya. Iya, iya. Sistem itu kan menata supaya usaha itu konsisten. Nah, ada yang namanya sistem jaminan produk halal atau SJPH atau Halal Product Assurance System. Oke. Nah, ini adalah standar dari di Indonesia ya, dari BPJPH, Kemenak gitu, untuk konsistensi dari produk ini terjaga, supaya terjaga gitu. Nanti ada beberapa kriteria yang tentunya dari komitmen dan tanggung jawab dari pelaku usaha, ya kan. Nanti ada unsur pelatihan, edukasi. Berarti itu standarnya tuh seperti itu ya? Jadi Oke. walaupun dia usahanya kecil, dia itu akan tertata. Oke. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama komitmen tanggung jawab. Iya. Kedua bahan, Mas Iqbal. Oh, siap. Nah, Itu penting banget tuh. nah, ini buat sering kehalalan. betul. Jadi sering sekali usaha itu walaupun kecil ya udah nanti ganti supplier, Iya, iya, ganti iya. bahan brand. Nah, Iya. kita tidak perlu mengomongkan halal aja dari sisi brand aja nih. Misalkan kita menggunakan brand yang berbeda, rasanya pasti berbeda dong, Iya, betul, gitu betul. kan. Ini ngomong ruang lingkup makanan aja udah Iya, seperti itu iya. krusialnya ya nggak? Heeh. Nah, terus habis itu bahan juga kita harus selain produsennya yang sama, suppliernya juga harus sama, karena untuk menjamin tadi kontaminasi, mencegah gitu. Iya, iya, iya. Nah, kemudian setelah bahannya ini kita udah terdata di SJPH ini bentuknya dokumen, Mas Iqbal. Jadi maksudnya kita ngasih kayak dokumen atau gimana? Kita nanti akan dibantu gitu ya Oh, oleh oke. penyelia halal namanya. Nah, Apa namanya? penyelia halal. Penyelia. Oke. Penyelia atau supervisor halal. Oh, oke, Nah, oke. nanti ada nih mengurus SJPH. Hmm. Penyelia ini bisa di internal, misalkan nih Mas Iqbal pengusaha. Pengusaha kemudian mendelegasikan atau Mas Iqbalnya sendiri menjadi penyelia pun bisa. Nah, nanti membangun SJPH ini. Jadi ditulis gitu ya. Ada yang ketiga itu proses produk halal. Oke. Jadi ada SOP. Ya, standar operasional prosedur. Nah, itu kan walaupun kita masih kecil, masih skala kecil, Iya. itu kan sangat penting. Iya, benar. Setidaknya untuk alur pembuatan. Ya kan berapa menit sih ngukusnya, Iya, ya enggak? benar, Ya kan kalau kelebihan sedikit pasti akan rasanya udah berbeda Berarti gitu. walaupun buat usaha kecil, buat jual kayak lontong, arem-arem gitu juga penting Mbak ya. Penting. Karena suatu saat pasti bakal besar. Iya. Dan itu belum banyak yang tahu untuk para pelaku usaha mikro ya. Mikro kecil sebenarnya kecil mikro ya. Kecil mikro. Lebih ke buat apa sih kan Iya, gitu. iya, 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 Nah, kita lanjut nih yang keempat. Oke. Terkait dengan apa namanya tadi udah ya proses produk halal. udah. Produk. Oke, Nah, produknya sendiri, mulai dari kemasan produknya sampai ke pencantuman label. Kemasan juga ya berarti ya. Iya, nanti dibahas itu di sistem jaminan produk halal. Oke, siap. Betul. Karena walaupun kayak kemasan plastik juga itu harus ada prosesnya juga, ada SOP-nya juga ya. Ada jaminan gitu bahwa memang plastik itu bebas dari bahan hewani. Kalaupun gitu? misalkan betul. Oh, Nah, saya itu baru nanti tahu tuh. dibahas di SJPH. Oh, iya, walaupun kayak bungkusnya cuma pakai kertas juga gitu tetap juga ya. Iya. Iya. Karena kalau kita lihat nih Mas Iqbal ya, kertas itu kan juga melalui proses. Iya, benar. Iya kan, bukan hanya dari kayu terus habis itu tiba-tiba jadi. Iya, ada kan? proses-prosesnya Iya, ini yang proses ini nih yang harus ada jaminan. Oke. Walaupun nanti ngambil nih dari produsen lain, tetap akan ada proses di situ yang harus ada halal statementnya. Oke. Ya, halal statementnya. Nah, lanjut nih yang kelima tentang pemantauan dan evaluasi. Oke. Jadi tadi sudah komitmen tanggung jawab, kemudian bahan, kemudian proses produk halal, Iya. kemudian produknya. Iya. Nah, Ini yang kelima ya. 5 itu tentang pemantauan dan evaluasi. Nah, bagaimana nih pelaku usaha beserta SDM-nya ya dari top manajemen sampai ke teknisinya Oke. itu menjalankan sistem jaminan produk halal ini dengan baik.
sehingga konsisten produknya begitu. Wih, mantep juga berarti SOP-nya tuh benar-benar itu ya, benar-benar apa ya? Bisa dibilang iya, betul, tertata dan kayaknya harus sungguh hati-hati dan teliti ya. Jadi adanya SJPH ini memang membantu sekali untuk Oke. ekspansi bisnis juga nanti, ya kan? Oke. Ya kan? Tapi ngomong-ngomong tentang sertifikasi halal nih Mbak, ini trennya itu gimana sih di ya tentunya di Indonesia ini kayak gimana? Indonesia. Nah, kalau kita melihat tren Ya. awareness dari konsumen di Indonesia ini udah luar biasa sekali. Berarti udah ibaratnya, maksudnya walaupun masih belum banyak yang tahu, tapi seenggaknya trennya itu udah ada ya, walaupun dari perusahaan kecil mikro itu ya. Iya, sebenarnya kan walaupun kita bukan negara Islam nih ya, Mas Anggi, Mas Iqbal, Mas. Iya, nggak apa-apa, Iqbal. Ya lah, Iqbal. Nah, kita itu sudah kan mayoritas Muslim nih ya, Iya, iya. kan pasti sudah ngerti gitu Betul. ya, mana halal mana haram sebetulnya, ya kan? Iya. Ini udah halal belum? Gini gitu. Nah, kemarin nih kalau kita berkaca dari sosial media, dari berita, itu kan banyak kontroversi. Nah, itu Mbak. Nih, yang padahal nih suatu produk udah bisa dikatakan itu halal. Tapi kadang, oh itu ngandung minyak BAB1. Nah, itu gimana tuh? Nah, ini tadi kan adanya sistem jaminan produk halal, Oke. itu membuktikan. Oh, Nah, jadi ada sertifikasi halal yang tadi saya sebutkan, itu kan pemantauan, pemeriksaan, Oke. ya kan secara sistematis untuk bisa menetapkan suatu produk itu memang halal sesuai syariat. Jadi kita lihat dulu bahannya, kemudian habis itu proses produk halalnya. Walaupun bahannya dia sudah halal, tapi ternyata prosesnya dia dicampur dengan produksi dari produk-produk yang tidak halal. Oke. Misalkan bergantian gitu, misalkan penggilingan nih Tawan contohnya. lah di situ lah ya. Itu kan juga ya akan mengkontaminasi. Iya, benar. Jadi alat pun itu tidak boleh digunakan untuk bergantian dan seterusnya. Itu akan terlihat di SJPH-nya. Oke. Nah, dari sertifikasi halal itu, suatu produk itu ya bisa ditentukan. Berarti nanti ketahuannya nih pas di apa tadi evaluasi itu ya, yang pas ini di akhir itu ya. Betul. Wah, iya. Bukan hanya sebelum nih, sebelum sertifikasi halal, tapi sesudah itu kan kita melakukan pemantauan evaluasi juga nih. Nah, supaya konsisten. Oke. Nah, jadi masyarakat atau konsumen itu percaya gitu, benar-benar Iya, trust iya, gitu iya, ya. trust, Bahwa si kepercayaan. produk ini memang diawasi, bukan hanya sebelum tapi Oke, setelah oke. gitu. Oke. Jadi ya penting sekali. Penting, bener penting ini sertifikasi halal ya, apalagi untuk ya mayoritas masyarakat Islam seperti kita ya Mbak ya. Nih Mbak, selanjutnya nih Mbak ya, apa ya, sertifikasi halal itu dapat memperkuat citra merek dari reputasi perusahaan. Nah itu gimana Mbak? Oke, jadi tadi kita udah nyampein ya bahwa akan mendorong minat gitu Iya. konsumen. Misalkan ada dua produk yang sama. Ketika yang satu sudah halal, otomatis kan pada lari ke sini semua, kebanyakan. Iya. Karena udah jaminan, misalkan ada resto bebek, Oke. ya kan? Kalau yang satu sudah halal, nah lebih trust dong ke yang sudah halal gitu. iya. Ya kan dari situ aja udah menang gitu. Dari sisi persaingan bisnis ya. Gitu. Kemudian belum lagi kalau kita mau ekspansi. Tadi kan bersaing secara lokal nih. Ya, secara provinsi, ya kan? Keluar provinsi, Iya, ya kan? bener. Itu udah citra dari si brand ini tuh kan sudah naik Konsumen gitu. udah tahu, Naik oh, daun. Ini halal. Iya. Contoh aja nih. Kemarin aja salah satu brand mie-mian nih, peremian, Iya, ya kan? peremian, Nah, oke. itu pun dia citranya sudah ya walaupun iya, pasti iya. yang namanya citra itu ada positif negatif Iya. tergantung dari beritanya ya sebetulnya, dari sisi halal Iya. gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata bahan-bahannya semuanya halal kok gitu kan. Nah, tapi kan untuk menetapkan itu balik lagi Nah, ke itu sertifikasi. Itu dia betul Mbak. Betul. Karena Jadi kita memang lihatnya begitu sih. Ini bahan udah halal kok harusnya gitu. iya, balik lagi prosesnya gimana? Iya, Ya kan? benar. Kemasannya gimana? Benar. Iya. Seperti itu berarti ya. Saya baru tahu nih. Ini belajar banget nih. Iya. Nah, nih Mbak, kira-kira ada lagi? Mungkin itu dari saya ya terkait apa namanya sertifikasi halal. Iya. Ini pengenalan sedikit lah di awal. Nah, sebenarnya masyarakat Indonesia tuh juga pasti udah pada tahu tentang sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal itu memang dibutuhkan. Jadi kalau kita berbicara tentang halal dan toyib gitu ya. Kalau toyib kan memang dari sisi BPOM-nya, Iya, kesehatannya. iya.
ya kan. Udah ada undang-undangnya masing-masing nih. Kalau teman-teman dan Mas Iqbal nih mau ngecek nih untuk peraturan-peraturan, tadi kan standarnya SJPH. Terkait peraturan itu kita bisa secara terbuka lihat di platformnya BPJPH. Jadi bpjph.halal.go.id itu di situ ada nih regulasi. Nah, nanti bisa dilihat tuh dari Undang-Undang RI. Nah, tadi saya sudah spill ya tentang pasal 4 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Ya, tentang jaminan produk halal. Udah dari 2014 loh. Nah, itu dimana sebelum-sebelumnya udah MUI nih yang ngolah. LP POM MUI. Nah, sekarang LP POM itu posisinya sebagai Komisi Fatwa Halal. Nah, nanti tetap prosesnya ada MUI, ada yang namanya Lembaga Pemeriksa Halal. Gitu. Jadi semuanya itu proses rangkaian yang nanti ketika sudah mendapatkan sertifikat halal suatu produk itu pasti diizinkan oleh BPJPH untuk menggunakan label halal. Sampai belibet nih. Saking pentingnya ini untuk kita tahu ya. Jadi halal dan thayyib itu beriringan. Bayangin dong Mas Iqbal ya, kalau misalkan suatu produk itu sudah boleh diedarkan seluruh Indonesia, halal pula ya, yang mayoritas kita mayoritas muslim ya kan. Enak banget itu. Tinggal jalan aja ya. Betul. Nah, teman-teman, sahabat Galdiar, alhamdulillah kita sudah membahas tentang pentingnya sertifikasi halal. Jadi buat bapak atau ibu yang mau berkonsultasi sama Mbak Ratna Puspita, nah ini kalian bisa kepo-kepo ini. Nanti ada nomor kontak WA-nya di bawah ya. Barakallah, akhirnya kelar sudah pembahasan kita tentang apa sih pentingnya sertifikasi halal dan mengapa konsumen dan produsen itu harus peduli. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.